Halo pemirsa, selamat sore ya. Kebetulan sore hari saya akan menginformasikan kembali ya bahwa hari ini saya berada di kebun sawit saya. Jadi ini sudah kita bersihkan beberapa hari, dan sawit yang kelihat ini adalah sawit yang ditanam tahun 2000 pertengahan 2018 ya. Pertengahan 2018, ini sudah 2023 ya. 18, 19, 20, 22, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Hampir 5 tahun lah. Ini sudah usia 5 tahun. Dalam penanaman sawit yang saya lakukan ini dipelihara sendiri ya semampunya, dan kebetulan lahan sawit yang ada ini sekitar 960 pohon ya, jenis lonsum. Dan kemarin hampir lebih dari 1 tahun lahan yang saya injak ini berair, sehingga berdampak kepada produksi pemirsa. Mulanya kita bisa memanen sampai 3 ton. Mungkin sekarang ini cuma 500 kilo aja ya. Jadi luar biasa penurunan produksi, dan kelihatannya bukan hanya tanaman sawit saja yang produksinya menurun pemirsa, termasuk tanaman padi, sehingga sekarang harga gabah atau harga padi itu hampir 150 sampai 200% naiknya harga padi. Ini yang sudah kita ketahui dampak daripada iklim cuaca ekstrim. Kemarin terjadi air pasang dalam, hujan yang lebat, sehingga dan waktunya sangat lama. Itu terjadi setelah corona kemarin kan. Dan alhamdulillah pemirsa, ini sudah mulai kering dan kita lagi pembersihan. Dan pembersihan lahan ini pun kita yang tanaman sekitar 4 hektar ini, karena jaraknya sini pemirsa, jarak tanam ini maklum ya, ditanam sendiri oleh petani di sini, dibibit sendiri, dibikin sendiri. Jadi ada yang jaraknya berapa ya dari sini ke sana, mungkin ada yang 5 meter, ada yang 7, bahkan ada yang 3 meter. Tidak teratur. Itulah namanya kita menanam sawit ini. Kebetulan juga pekerjaan sampingan. Kerjaan sampingan, dan kita memang kerjaan kantor ya. Dan memang kita siapkan rencana kita 2 tahun atau 3 tahun lagi
kita purna tugas. Karena kan pegawai negeri itu kan pensiunnya 58 tahun. Kalau 60 tahun itu untuk pejabat eselon 2 atau kepala dinas. Kita hanya posisi eselon 3. Jadi 58. Sekarang ini sudah 56 tahun 4 bulan ya. Nah, jadi rencana kita ini nanti setelah kita pensiun mungkin kita lebih banyak di lahan ini. Kalau sekarang ini kita menggunakan waktu libur. Kita tidak kerja hari Sabtu dan hari Minggu. Itu pun kadang-kadang hari Sabtu dan Minggu acara keluarga. Kalau ada acara keluarga bisa tidak ke sini. Nah, tapi pemirsa, untung lahan sawit ini tidak perlu banyak penanganan. Yang penting begitu sudah ditanam, jangan sampai banyak rumput dan dia akan pertumbuhannya kalah dengan rumput. Tapi kalau sudah seperti ini, jadi tanaman sawit ini gampang. Jadi rugi kalau punya lahan yang nganggur untuk tidak menanam sawit, rugi. Kenapa saya katakan rugi? Karena harga sawit ini sudah lumayan. Ini harganya 1.500 ya per kilo. Kalau waktu awal saya menanam ini cuma harganya 200 rupiah. 200 rupiah. Nah, sekarang kemarin sebenarnya hampir sampai 3.000, tapi melonjak turun. Entahlah, ada kebijakan pemerintah turun. Tapi ini sudah naik lagi 1.500. Jadi kalau kita panen 1 ton 1.000 kilo itu bisa 1,5 juta. Lumayan kan gajian. Bahkan ini kalau nanti normal kembali bisa panen 2 ton atau 3 ton. Nah, kalau 2 ton berarti 3 juta. Dan ini panennya setiap 20 hari panen. Nggak nunggu sampai 1 bulan. Nah, jadi itu. Jadi kalau kita menanam sawit ini, memang di waktu usia 0 sampai 5 tahun itu banyak perawatan, banyak perhatian gitu kan. Seperti kita punya bayi juga. Karena kalau kita tidak rajin merawatnya, nah ini bisa tidak hidup ya. Apalagi sawit ini di sini banyak kendalanya, bisa terbakar, bisa juga air gitu kan. Nah, kalau sawit ini sebenarnya biarpun tidak dikasih pupuk dia hidup. Cuma kurang subur. Kalau hidup tapi kurang subur. Nah, tapi kalau udah sudah tumbuh seperti ini, kalau dikasih pupuk dan ada air hujan, dia akan berubah menjadi tanamannya hijau dan berbuah. Nah, jadi satu pohon tuh kadang-kadang berbuah 4-5 biji. Nah, bahkan satu biji bisa 5 sampai 10 kilo. Nah, jadi sangat menjanjikan sekali tanaman sawit ini. Dibandingkan dengan kita memelihara yang lain, tanaman lain, ada beberapa hal yang mendukung tanaman sawit di daerah ini, di Kapuas ini. Pertama, sudah banyak pabrik-pabrik pengolahan CPO yang berdiri. Mungkin di Kabupaten Kapuasnya ada 5-6 pabrik ya, sehingga produksi sawit ini gampang menjualnya. Bahkan kalau sudah panen itu pembelinya bisa datang sendiri ke sini mengambilnya, dan kita tidak perlu susah-susah memanen. Jadi tinggal kita menerima uang. Nah itu, jadi kuncinya asal jangan dibiarkan, harus rajin, telaten gitu kan.
Saya sendiri ke sini kadang-kadang saya pagi-pagi sudah ke sini walaupun jaraknya 10 kilo. Jadi di samping juga kalau kita pagi-pagi itu enak, udaranya segar. Dan bagi saya menanam sawit ini hiburan dan juga kesehatan. Kalau kita di kantor ya, apalagi sekarang ini, aduh, banyak sekali persoalan-persoalan yang kadang-kadang bikin kita stres ya di kantor. Kadang-kadang tidak searah ya antara aturan dengan kebijakan pimpinan, sehingga kadang-kadang menguras pikiran juga. Dan memang kalau kita tidak hati-hati dalam melaksanakan tugas, bisa berurusan dengan hukum dia. Sekarang ini pemerintah Kabupaten Kapuas lagi ditimpa kasus-kasus gitu ya. Dan alhamdulillah saya bisa terhindar dari kasus itu karena saya juga ada kehati-hatian gitu ya. Ya, kehati-hatian. Dan walaupun kadang-kadang yang dikorbankan adalah kita menahan diri, yaitu karir kurang begitu cepat melonjak gitu lah. Sebab apa? Kita ada perhitungan-perhitungan buat apa kita prestasi melonjak, tapi kalau kita berhadapan dengan kasus hukum dan bisa menyebabkan kita status PNS kita, pegawai kita bisa stop atau berhenti permanen gitu ya. Mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu ya. Kita menginginkan punah tugas bisa selesai, dan juga nanti apalagi saat ini ya, negara kita sedang perang-perang menghadapi berbagai kasus. Ada kasus penting yaitu kasus korupsi dan kasus narkotika. Baik pemirsa, jadi intinya adalah saya berkebun sawit ini sifatnya sampingan dan untuk persiapan purna tugas nanti. Nah, karena kalau sudah nanti usia terlalu tua, kita baru memikirkan mau menanam, nah itu sesudah tenaga kita sudah nggak kuat lagi. Dan sekarang ini alhamdulillah dari segi hiburan lumayan. Ini kalau tidak hobi ya, kalau tidak hobi menjadi hobi, sebuah hobi. Apalagi di hutan seperti ini sendirian gitu ya. Saya kadang pulang sudah gelap hari. Dan kebetulan memang dari kecil sudah terbiasa berkebun begini. Kenapa? Di sini udaranya segar gitu ya. Udaranya segar, tapi kalau di kota kan polusi udaranya. Kemudian kalau kita pulang itu kita tidurnya nyenyak gitu ya, tidurnya nyenyak sehari, nyenyak tidurnya. Nah, kita pulang nanti ke rumah, habis mandi kita istirahat, nyenyak sekali tidurnya. Ya, saya anggaplah ini olahraga gitu ya. Kita menyangkul di sini, kita menebas, kita juga mendudus, memetik sawit, kita juga memikul sawit, kita membawa dan memasarkan. Nah, jadi luar biasa nikmatnya gitu ya. Dan kita walaupun hasilnya sedikit ya, sekarang ini masih nikmat keberkahan itu yang luar biasa. Sekali lagi saya menghimbau juga kepada pemirsa agar mari kita memanfaatkan lahan kita, karena kita Indonesia ini punya lahan masih luas dan dimanfaatkan untuk ditanam apa yang bisa berproduksi. Apalagi saat sekarang ini kita menghadapi krisis pangan katanya ya. Nah, alhamdulillah saya juga nanam padi, dan 5 tahun terakhir ini saya tidak beli padi tapi menggunakan hasil padi tanaman sendiri. Nah, jadi kita jual sawit ini nanti kita bisa juga membeli lauk pauk yang lainnya. Nah, jadi yang penting ya kita harus rajin ke kebun dan
memanfaatkan waktu yang ada gitu ya. Biayanya terlalu besar berkebun? Enggak juga, tapi kan pelan-pelan. Yang seperti saya ini kan enggak sekaligus. Yang 960 pohon ini saya kan sudah cerita, ini saya beli bibit tuh 1000 biji 2 juta. Itu dirawat sampai 2-3 tahun baru dipindahkan ke lahan gitu ya. Ya makanya dipersiapkan waktunya lama ini. Ya, waktunya lama dipersiapkan. Kalau kemauan kita kuat, keras, insya Allah kita punya lahan gitu kan. Nah, mungkin kalau saya mau jual ya lahan ini, mungkin 1 hektar bisa aja jual paling murah 50 juta lah, paling mahal 100 juta lah. Karena kalau lahan sudah bersih seperti ini, lahannya aja mungkin harganya 30-40 juta 1 hektar. Tapi kalau sudah ada sawitnya nih, nggak mungkin lah 30-40. Nah itu sudah lumayan menjadi tabungan kita untuk hari tua ya, pensiunan kita. Itu dulu ya yang dapat saya sampaikan, dan saya sengaja bikin konten ini untuk dokumen saya setiap saya ke lahan ini. Saya kalau ada waktu saya bikin ini, lagi istirahat tadi udah manen sawit, dan ini mau disiapkan memasarkan ya. Selamat sore ya, dan dimana saja berada, kalau suka cerita ini silahkan di komen, dan kita berbagi pengalaman. Kalau ada yang ditanyakan silahkan bisa ditanyakan di sini, dan kalau ada yang kurang berkenan mohon maaf. Saya sampaikan salam petani sawit ya, Tandan Bariduri dari Kapuas, Kalimantan Tengah. Demikian, assalamualaikum. Oh saya lupa, perlu disampaikan hari ini hari Minggu ya, hari Ahad, tanggal 24 September 2023. Kebetulan hari ini Bupati kami yang menjabat 2 periode berakhir masa jabatannya, dan sudah ditunjuk oleh Mendagri Bupati baru, yaitu PJ. Kebetulan orang daerah yang diusulkan oleh daerah juga, dari daerah sini. Lupa saya yang jelas dari Mendumai gitu kan. Selamat ya kepada Bapak Bupati, PJ Bupati kami. Semoga Kapuas ke depan lebih bagus lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.